Halo guys, jumpa lagi dengan Bang Ian Tamunan. Di video kali ini gue bakal prediksi Real Madrid versus Manchester City akan bertarung dalam laga leg pertama semifinal Liga Champions di Stadion Santiago Bernabeu Rabu 10 Mei 2023 pukul 02.00 waktu Indonesia bagian Barat. Pada video kali ini gue akan ngobrolin Don Carlo dan Pep adu prestasi, Rodrigo jawaban kebuntuan, Haaland di atas Ronaldo dan Messi, taktik gila 3-2-4-1, head to head, prediksi susunan pemain, komentar Carlo Ancelotti dan Pep Guardiola di konferensi pers, Benzema spesialis knockout, Haaland kubur El Real serta prediksi skor. Langsung aja kita mulai guys. Raja Liga Champions dengan koleksi 14 gelar, Real Madrid akan meladeni klub dengan prestasi terbaik di Liga Champions menjadi finalis pada 2020-2021 Manchester City. Real Madrid sedang dilingkupi kebahagiaan setelah menjuarai Copa del Rey dengan menekuk Osasuna 2-1 ya guys. El Real meraih gelar Copa del Rey ke-20 alias yang kedua di bawah arahan Carlo Ancelotti. Ancelotti menjadi pelatih pertama Real Madrid yang dua kali mempersembahkan Copa del Rey sejak Luis Moroni pada 1974 dan 1982. Carlo Ancelotti secara total sudah mempersembahkan 10 gelar untuk Real Madrid. Prestasi Don Carlo hanya di bawah Miguel Munoz yang beri 14 trofi untuk Real Madrid dan Zinedine Zidane yang persembahkan 11 titel untuk El Real. Sementara itu, Manchester City sedang dalam misi merengkuh treble pada musim ini guys. Sekarang Man City mempunyai klasemen Liga Inggris, tiba di final Piala FA dan jumpa Real Madrid di semifinal Liga Champions. Sama seperti Ancelotti, Pep Guardiola juga baru saja menorehkan pencapaian spesial. Saat selesai mengalahkan West Ham United di Stadion Etihad, Pep membawa Man City mencetak gol ke-1000 di bawah asuhannya. Sejak Pep melatih Manchester City pada 2016, klub di 5 liga top Eropa yang bisa mendekati jumlah gol di Citizens hanya Liverpool dengan 797 gol alias 200 gol lebih sedikit dibandingkan Pep Guardiola. Man City dan Real Madrid selaku dua klub paling tajam di Liga Champions musim ini tentu menjanjikan pertandingan super menghibur pada leg pertama. Sekarang kita bahas tuan rumah Real Madrid guys. El Real memang baru saja meraih gelar Copa del Rey, tetapi mereka sejatinya memiliki masalah nih guys di pertahanan. Dalam 4 pertandingan terakhir di semua kompetisi, Real Madrid selalu kebobolan. Bahkan tim posisi 7 Liga Spanyol Girona bisa menciptakan 4 gol ke gawang Real Madrid dan klub urutan 14 La Liga Almeria bisa mengukir 2 gol ke gawang El Real. Akan tetapi, kita perlu ingat bahwa sekarang Real Madrid akan beraksi di taman bermainnya, yakni Liga Champions. Real tak pernah kebobolan dalam 3 partai terakhir di Liga Champions. Gawang anak-anak asuh Carlo Ancelotti steril selama 346 menit. Selain itu guys, Real Madrid tak sekadar mengandalkan Karim Benzema dan Vinicius Junior saja untuk mengobrak-abrik lini belakang musuh. Pada final Copa del Rey versus Osasuna, winger muda Real Madrid, Rodrigo Goes memborong 2 gol. Rodrigo menjadi pemain termuda kedua yang mencetak brace pada final Copa del Rey dalam usia 22 tahun 117 hari. Hanya kalah dari Samuel Eto'o yang pada final Copa del Rey 2003 membobol Recreativo 2 kali dalam usia 22 tahun 110 hari. Jadi meski jantung pertahanan agak berlubang nih guys, lini serang Real Madrid tetap sehat walafiat. Sekarang kita bahas tim tamu Manchester City guys. Pep Guardiola sedang menikmati permainan Manchester City yang kian keren. Man City tidak terkalahkan dalam 20 laga terakhir di berbagai kompetisi dengan meraih 17 kemenangan dan 3 seri. Striker The Citizens, Erling Haaland terus konsisten dengan gol-golnya guys. Haaland sudah menciptakan 51 gol dari 40 penampilan untuk Man City di semua ajang. Dalam usia 22 tahun, Erling Haaland sudah membukukan 35 gol hanya dari 27 pertandingan Liga Champions. Haaland pun kini bertengger di urutan 19 dalam daftar top scorer sepanjang masa Liga Champions dan sudah melangkahi nama-nama besar seperti Samuel Eto'o, Kaka, dan Wayne Rooney. Erling Haaland juga merupakan striker yang komplit. 35 gol di Liga Champions berasal dari 23 gol kaki kiri, 8 gol kaki kanan, dan 4 sundulan. Selama merumput di Liga Champions, Haaland sudah menghadapi 15 klub berbeda dan berhasil membobol 13 diantaranya guys. Cuma Ajax dan Man City yang sukses melindungi gawang dari kebobolan ketika Haaland masih berseragam Borussia Dortmund.
Jika mau membandingkan Erling Haaland dengan duo striker paling tajam di Liga Champions guys, Cristiano Ronaldo dengan 140 gol dan Lionel Messi dengan 129 gol, maka catatan Haaland makin terasa fenomenal. Untuk bisa mencapai 30 gol di Liga Champions, Ronaldo membutuhkan 74 pertandingan sedangkan Messi membutuhkan 48 pertandingan. Adapun Erling Haaland cuma membutuhkan 25 laga saja untuk dapat mengoleksi 30 gol di Liga Champions. Dikelilingi pemain-pemain elit dengan umpan memukau sekelas Kevin De Bruyne, Riyad Mahrez, dan Jack Grealish, Erling Haaland benar-benar berpotensi menjadi pencabut nyawa bagi Real Madrid sang juara bertahan Liga Champions. Sekarang kita masuk ke head to head nih guys. Real Madrid versus Manchester City adalah ulangan semifinal Liga Champions musim 2021-2022. Saat itu Man City menang 4-3 atas Real Madrid di Stadion Etihad sebelum akhirnya El Real gantian menekuk The Citizens 3-1 di Stadion Santiago Bernabeu. Namun penggemar Manchester City tak perlu inferior karena ada sosok Pep Guardiola. Pep sudah 8 kali menghadapi Carlo Ancelotti dengan hasil meraih 5 kemenangan dan hanya menelan 3 kekalahan. Pep Guardiola juga sudah terbiasa meremukkan Real Madrid, di mana dari 21 pertarungan, Pep membawa timnya menang 12 kali dan sekadar 5 kali menyerah dari El Real. Selain itu, Pep Guardiola baru memainkan taktik anyar yang unik dan membuat Manchester City makin tidak terhentikan guys. Sejak menghadapi Liverpool pada pekan ke-29 Liga Inggris pada 1 April 2023, Pep sudah menggunakan formasi 3 back 9 kali dengan hasil 8 menang dan 1 seri. Uniknya, Pep menerapkan taktik 3-2-4-1 di mana John Stones yang biasanya menempati posisi back kini berada sejajar dengan gelandang bertahan jagoan Man City, Rodri. Jadi gue penasaran bagaimana cara Carlo Ancelotti meredam taktik jitu Pep Guardiola ini guys. Sekarang kita bahas starting lineup dan komentar kedua pelatih nih guys. Real Madrid tidak bisa menurunkan bek tengah Eder Militao karena hukuman akumulasi kartu. Adapun bek kiri Ferland Mendy masih dalam pemulihan cedera otot. Di kubu Manchester City, mereka siap menurunkan kekuatan terbaik guys. Sekarang gue coba prediksi susunan pemain Real Madrid versus Manchester City, sekaligus menampilkan komentar kedua pelatih Carlo Ancelotti dan Pep Guardiola di konferensi pers. Kita mulai dari kubu Real Madrid guys, menurut gue mereka akan menggunakan formasi 4-3-3. Di kiper ada Thibaut Courtois, 4 bek ada Dani Carvajal, Antonio Rudiger, David Alaba, dan Eduardo Camavinga. 3 gelandang ada Fede Valverde, Toni Kroos, dan Luka Modric. Di posisi trio penyerang ada Rodrygo Goes, Karim Benzema, dan Vinicius Junior. Berikut ini pernyataan dari Carlo Ancelotti guys. Sekarang kami sedang mempersiapkan pertandingan besar pada hari Selasa dan kami menuju ke sana dengan semangat setinggi langit. Kami senang dan penuh gairah. Kami akan bersaing dan berjuang karena kami sangat dekat dengan final lainnya. Kami akan mencoba melakukan semua yang kami bisa untuk bermain di final lainnya. Kami siap untuk Selasa. Kami tahu bahwa di Bernabeu, Manchester City akan menekan kami. Dan pada leg pertama, kami memiliki keunggulan 12 melawan 11. Lanjut ke kubu Manchester City guys, menurut gue mereka akan menggunakan formasi 3-2-4-1. Di penjaga gawang ada Ederson Moraes. 3 bek ada Kyle Walker, Ruben Dias, dan Nathan Ake. 2 gelandang bertahan ada John Stones dan Rodri. 4 winger dan gelandang ada Bernardo Silva, Kevin De Bruyne, Ilkay Gundogan, dan Jack Grealish, serta penyerang tunggal diisi oleh Erling Haaland. Berikut ini statement dari Pep Guardiola guys. Saya ingin jujur kepada Anda, saya tidak merotasi tim karena Real Madrid. Saya melakukan rotasi karena merasa beberapa pemain memberitahu saya bahwa mereka sangat lelah. Orang-orang terdekat saya juga mengatakan bahwa para pemain ini sangat lelah. Itu sebabnya saya melakukan rotasi. Saya menyikapi Premier League dengan sangat-sangat serius. Pada bulan Oktober, November, Desember, Anda dapat kehilangan poin. Tapi sekarang, jika Anda kehilangan poin, maka kerusakannya berdampak sangat besar. Saya naif jika memprioritaskan Real Madrid. Kami tahu kami harus tampil bagus dan kami akan mencoba menjalani leg pertama sebagus mungkin. Sekarang kita masuk ke kesimpulan ini guys. Berbicara pengalaman juara Liga Champions, Manchester City memang bak anak kemarin sore di hadapan Real Madrid. Namun kenyataannya dalam situasi sekarang guys, Man City merupakan tim dengan peringkat UEFA nomor 1 berbanding posisi 5 milik Real Madrid. Kendati demikian, Real Madrid masih mempunyai joker dalam diri Karim Benzema yang kerap jadi pahlawan pada fase gugur Liga Champions. Benzema telah menyerahkan 14 gol dalam 10 laga terakhir di fase knockout Liga Champions. Benzema juga menjadi pemain pertama yang selalu mencetak gol di Liga Champions dalam 19 tahun kalender berjalan dari 2005 sampai 2023.
Benzema yang kini berusia 35 tahun akan menyaksikan kehebatan Erling Haaland guys. Haaland baru saja menciptakan rekor pemain tertajam dalam semusim Premier League dengan 35 gol. Haaland menciptakan 22 gol di kandang dan 13 gol di tandang. Erling Haaland menjadi pemain Manchester City kedua dalam sejarah yang bisa menceploskan gol double digit di home and away setelah Sergio Aguero pada 2014-2015 yang menggelontorkan 13 gol kandang dan 13 gol tandang. Kesimpulannya guys, prediksi skor Real Madrid versus Manchester City dari gue, Erling Haaland dan kawan-kawan akan kubur Karim Benzema CS dengan skor 2-0. Gimana prediksi lo guys? Apakah sependapat dengan Bang Ian Tambunan atau lo justru menjagokan Real Madrid yang akan mengamankan kemenangan? Coba kita ngobrol di kolom komentar. Thank you banget ya guys sudah nonton video gue sampai akhir. Semoga video gue bermanfaat. Dan buat lo yang menikmati video-video Bang Ian Tambunan, boleh banget guys buat di like, share, subscribe, dan klik tombol loncengnya guys buat tahu update video terbaru dari Bang Ian Tambunan. Sampai jumpa lagi guys. Sehat selalu. Tuhan memberkati.